Kisah Nebukadnezar membantai ribuan Bani Israel untuk redam mendidihnya darah Nabi Yahya alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman surga wanita, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bani Israel tak segan-segan membunuh nabi yang membawa ajaran tauhid. Al-Quran berkali-kali menyebutkan bahwa ada nabi di masa silam yang dibunuh, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 87 dan surat Al-Imran ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, yang artinya, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong, kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lain kalian bunuh. Di ayat lain, Allah juga berfirman menceritakan bahwa Yahudi itu membunuh beberapa nabi, dan orang-orang soleh yang mendakwahkan kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 21, yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Al-Baidawi dalam tafsirnya menyebutkan beberapa nama nabi yang dibunuh Bani Israel adalah Isaya, Zakaria, Yahya dan nabi-nabi yang lainnya yang mereka tahu itu tidak dibenarkan. Karena mereka tidak memiliki keyakinan bolehnya membunuh para nabi. Namun mereka lakukan itu karena mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia. Dipenggal Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya, mengutip sejumlah riwayat memaparkan tentang pembunuhan Nabi Yahya alaihi salam. Putra Nabi Zakaria ini dipenggal lehernya. Belakangan kepala Nabi Yahya ditemukan di era Nabi Isa alaihi salam. Diriwayatkan, darah Nabi Yahya mendidih dan agar berhenti mendidih, Nebukadnezar membunuh ribuan rakyat tak berdosa. Upaya ini gagal sampai kemudian Nabi Yeremia berdiri di atasnya dan berkata, wahai darah, kamu telah menghilangkan begitu banyak nyawa Bani Israel, maka berhentilah kamu dengan seizin Allah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan, dari Said bin Musayyib, ia berkata, ketika Nebukadnezar datang ke Damaskus, ia menemukan darah Yahya bin Zakaria yang mendidih. Lalu ia bertanya tentang darah tersebut. Setelah diberitahukan, lalu ia membunuh masyarakat sekitar untuk meredam didihan darah Yahya, dan setelah 70.000 orang yang dibunuh barulah darah itu berhenti mendidih. Ibnu Katsir menjelaskan, isnad riwayat ini sahih sampai Said bin Musayyib. Itu menunjukkan bahwa Yahya terbunuh di Damaskus, dan kisah Nebukadnezar itu bermula setelah zaman Isa, sebagaimana dikatakan oleh Atta dan Hasan Basri. Wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan, dari Walid bin Muslim, dari Zaid bin Waqid, ia berkata, aku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika Bani Israel membangun masjid di Damaskus. Kepala itu dikeluarkan dari salah satu sudut kiblat di sisi mihrab, di sebelah timur. Kepala itu masih lengkap kulit dan rambutnya, sama sekali tidak berubah. Pada riwayat lain disebutkan, seakan-akan ia baru saja terbunuh sesaat yang lalu. Dan diriwayatkan pula, bahwa kepala itu ditemukan di bawah salah satu tiang yang dikenal dengan sebutan tiang Sakasika. Wallahu a'lam. Rujuk setelah talak 3. Dalam kitab Al-Mustaqsaf fi Fathail Al-Aqsa, Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan, dari Abbas bin Sub, dari Marwan, dari Said bin Abdul Aziz, dari Qusaim Maula Muawiyah. Ia berkata, ketika itu, Raja Damaskus, Hadad bin Hadad telah menikahkan putranya dengan anak perempuan saudaranya, Azil Ratu Saidah. Salah satu kepemilikannya.
adalah pasar raja-raja yang ada di Damaskus, pasar yang memproduksi emas dan menjual budak-budak belian. Saat itu anak Raja Damaskus telah bersumpah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Namun setelah itu ia ingin merujuknya kembali, maka ia meminta pendapat kepada Yahya bin Zakaria. Lalu Yahya berkata, "Kamu tidak boleh menikahi wanita itu hingga ia menikah dengan lelaki lain dan diceraikan." Ternyata mantan istri anak Raja Damaskus itu tidak mau menerima saran dari Yahya. Ia sangat kesal dengan jawaban tersebut, karena ia masih mencintai mantan suaminya. Maka wanita itu meminta kepada raja untuk memenggal kepala Yahya bin Zakaria, dengan petunjuk dari ibunya. Pada awalnya raja menolak permintaan itu, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Maka diutuslah sejumlah pasukan untuk membunuh Yahya, yang ketika itu tengah melakukan salat di Masjid Jairon. Setelah dibunuh, lalu kepala Yahya diserahkan kepada wanita tersebut. Tiba-tiba kepala Yahya yang tidak berbadan itu berkata, "Kamu tidak boleh menikah dengannya kecuali kamu telah menikah dengan lelaki yang lain dan diceraikan." Wanita itu pun terkejut mendengarnya. Lalu ia mengambil sebuah keranjang dan meletakkan kepala Yahya ke dalamnya dan membawa keranjang kepada ibunya. Dan lagi-lagi kepala itu berkata seperti tadi. Setelah keranjang itu diserahkan kepada ibunya, tiba-tiba wanita itu tenggelam ke dalam bumi hingga kakinya, lalu naik lagi ke atas pinggangnya, hingga ibunya itu berteriak-teriak tidak keruan. Para pelayannya pun berteriak-teriak dan memukul-mukul wajah mereka sendiri. Kemudian wanita itu tenggelam lagi hingga sampai ke atas pundaknya. Lalu ibunya memerintahkan pelayan laki-lakinya untuk mengambil pedang dan menebas leher putrinya sendiri, agar ia tidak kehilangan semuanya. Lalu pelayan itu pun melaksanakannya. Setelah itu tubuh wanita tersebut tertelan seluruhnya ke dalam bumi, hanya tinggal kepalanya saja. Sementara itu, darah Yahya masih saja mengalir dan bergolak hingga kedatangan Nebukadnezar ke negeri itu. Lalu ia membunuh 75.000 orang untuk meredam didihannya. Said bin Abdul Aziz mengatakan, itu adalah darah dari semua nabi Bani Israel yang pernah dibunuh, meskipun Nebukadnezar telah membunuh orang sebanyak itu untuk meredam didihannya, darah itu tetap saja masih mendidih. Hingga akhirnya Yeremia berdiri di atasnya dan berkata, "Wahai darah, kamu telah menghilangkan begitu banyak nyawa Bani Israel, maka berhentilah kamu dengan seizin Allah." Lalu darah itu pun terdiam dan tidak lagi mendidih. Kemudian Nebukadnezar menghentikan pembunuhan. Setelah itu banyak sekali penduduk Damaskus yang melarikan ke Baitul Maqdis, lalu dikejar oleh Nebukadnezar. Di Baitul Maqdis, Nebukadnezar membunuhi lagi masyarakat di sana, hingga tidak terhitung jumlahnya. Lalu ia menawan sejumlah tawanan dan kemudian kembali lagi ke Damaskus. Pada tahun 562 sebelum Masehi, Nebukadnezar meninggal di Babylon pada tahun ke-43 pemerintahannya. Setelah terserang wabah nyamuk akhirnya